Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan bahas tema tentang solusi damai dalam sengketa perceraian. Dalam perceraian, ini ada beberapa sengketa. Memang harapannya perkawinan ini diharapkan menjadi ikatan lahir dan batin suami istri sampai dengan akhir hidupnya. Namun setiap rumah tangga selalu ada masalah, dan salah satu langkah yang diambil pasangan untuk mengatasi permasalahan yaitu mengakhiri pernikahannya dengan kata perceraian. Ternyata perceraian yang dianggap sebagai solusi di antara mereka tidak jarang meninggalkan permasalahan hukum di kemudian harinya. Baik itu berdampak pada pasangan suami istri itu sendiri, termasuk juga anaknya, bahkan bisa juga menyangkut pihak ketiga atau orang lain. Nah, di sini nanti akan kita bahas beberapa permasalahan selain mencari solusi damai dari akibat perceraian. Sebenarnya diharapkan kalau kami berharap tidak ada perceraian, sehingga tidak akan timbul permasalahan-permasalahan ini. Namun apabila itu ditempuh sebagai solusi dari rumah tangga yaitu perceraian, setidaknya kita bisa membuat suatu atau mengakhiri permasalahan-permasalahan ke depannya atau mencari solusi agar tidak ada permasalahan ke depannya. Ini adalah permasalahan hukum dalam perceraian. Selain sengketa dalam perceraian, ya, karena perceraian itu adalah sendiri ada suatu sengketa, namun demikian ada yang berbaik-baik dalam mengakhiri rumah tangga. Sehingga ada beberapa sengketa yang timbul akibat perceraian itu sendiri, diantaranya yaitu yang pertama yaitu adalah masalah pengasuhan anak. Ini menjadikan timbul sengketa antara suami dan istri terkait pengasuhan anak. Yang kedua terkait dengan pembagian harta bersama atau harta gonogini. Dan yang ketiga nafkah anak. Nah, ini juga termasuk menjadi sengketa dalam perceraian selain masalah rumah tangga itu sendiri. Nah, permasalahan di atas sebenarnya bisa disepakati dalam mediasi di pengadilan ataupun sebelum pasangan mengajukan perceraian dan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian. Jadi terkait masalah kesepakatan mengenai pengasuhan anak, pembagian harta bersama, nafkah anak ini, ketika masuk dalam perceraian gugatan di pengadilan dan para pihak ini hadir, kesepakatan seperti 3 hal ini bisa disepakati di dalam proses mediasi di pengadilan. Ataupun jika tidak dituangkan dalam mediasi ke pengadilan sebelum masuk untuk pengesahan terkait masalah perceraiannya, mungkin pasangan ini membuat akta dalam perdamaian atau akta kesepakatan terkait masalah pengasuhan anak atau pembagian harta bersama termasuk nafkah anak, sehingga di kemudian hari tidak ada permasalahan mengenai 3 hal tersebut. Oke, kita bahas bagaimana contoh-contoh solusi terkait masalah 3 hal terkait dengan dalam masalah perceraian itu sendiri. Tentang pengasuhan anak. Nah, ini saya jelaskan bahwa pada anak yang masih di bawah umur, biasanya jika terjadi perceraian dalam pengasuhan ibunya. Namun, jika ternyata ibunya tidak cakap mengurus dan mendidik anak, maka pengasuhan anak dapat diserahkan kepada ayahnya. Ini biasanya di bawah umur 12 tahun. Nah, untuk anak yang lebih dari 12 tahun sudah bisa memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya. Jadi diberi kesempatan untuk anak tersebut memilih tinggal dengan ayah atau ibunya. Nah, pengasuhan anak ini dapat disepakati pada siapa, tetapi harus memikirkan hak pasangan jika ingin bertemu dan bersama anak. Karena juga anak juga punya hak untuk bertemu dengan orang tuanya. Nah, ini terkadang terjadi keegoisan antara suami atau istri ketika dia mempunyai hak bersama dengan anak sehingga melarang untuk bertemu dengan mantannya, mantan suami atau mantan istrinya. Padahal dia harus mengetahui bahwa ternyata anak sendiri punya hak untuk bertemu dengan mereka. Ini yang terkadang tidak disadari. Nah, ini contoh-contoh solusi dalam pengasuhan anak kesepakatan damai.
Nah, ini dibuat kesepakatan anak sampai usia 12 tahun dalam pengasuhan ayah atau ibu. Nah, ini diserahkan, dibuat sepakati dalam pengasuhan siapa, ayah atau ibunya. Nah, dan setelah usia 12 tahun anak berhak memilih ikut dengan ayah atau ibunya. Ya silakan nanti anak usia 12 tahun mau dengan ibu atau ayahnya diserahkan kepada anak tersebut. Nah, selama dalam pengasuhan ini juga harus dituangkan diberi hak bertemu suami atau istri dengan anak. Misalnya sebulan 2 kali atau 1 minggu 1 kali. Bahkan dikasih hak liburan bersama. Jadi anak itu kalau mau liburan sekolah, dia bisa untuk liburan dengan ayah atau ibunya. Ini juga harus dituangkan di dalam kesepakatannya. Sehingga hak anak ini tidak terabaikan. Dan ini harus ditekankan bahwa pengasuhan anak ini ditujukan untuk kepentingan terbaik anak. Jika hakim sudah menentukan haknya para suami atau istri lebih baik itu dihormati sehingga tidak jadi permasalahan ke depannya sehingga benar-benar anak ini menjadi nyaman. Atau memang sudah disepakati bahwa ditujukan pada istri ya si suami harus menghormati apabila memang istri punya hak untuk dalam pengasuhan anak tersebut. Dan dalam pengasuhan anak tersebut, istri juga harus melibatkan suami apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan anak, walaupun memang secara pernikahan mereka sudah tidak ada hubungan. Pembagian harta, nah ini masalah pembagian harta ini. Nah, permasalahannya ini harta tidak akan ada jika ada awal pernikahan menggunakan sistem pemisahan harta. Jadi jika ada pernikahan dengan menggunakan pemisahan harta, ini tidak akan menjadi masalah. Jadi setelah pernikahan bercerai ya sudah jelas ini harta suami dan istri. Jadi sudah selesai sejak dari awal, tidak ada permasalahan. Nah, permasalahan ini biasanya terjadi pada pernikahan yang melakukan percampuran harta bersama atau harta gonogini. Apalagi harta gono ini telah bercampur dengan harta bawaan. Semakin susah dan runyam pembagiannya. Bagaimana menghitung ini termasuk harta bawaan atau ini harta gonogini. Karena harta yang diperoleh pada saat pernikahan tidak semuanya menjadi harta gonogini atau harta bersama. Harta yang berasal dari warisan orang tua, si istri atau suami itu adalah termasuk harta bawaan, bukan harta bersama yang apabila tadi perceraian itu tidak bisa dibagi kepada istrinya atau suami atau pasangannya. Nah, selain pembagian harta, harus juga dihitung pembagian kewajiban pembayaran utang. Apalagi ada jaminan dari harta pihak ketiga. Ini karena ini rawan di kemudian hari akan timbulnya suatu sengketa atau gugatan keperdataan apabila ini akan diabaikan akibat suatu perceraian. Ini contoh pembagian harta ya. Satu yaitu yang pertama langkahnya adalah pisahkan harta bawaan dan harta bersama yang akan dibagi. Dan jika ada utang bersama juga didata. Jadi termasuk harta, ini mana harta bawaan, mata bersama dibagi. Dan jika ada utang juga didata. Berapa harta bawaan langsung diserahkan kepada siapa yang punya hak dan harta bersama inilah yang akan dibagi termasuk juga utangnya. Nah, jika harta bersama tidak ingin atau susah dibagi, buat saja menjadi harta anak. Jadi ini solusinya begini, apabila ini harta bersama, harta gonogini, susah dibaginya, sudah dibuat aja menjadi harta anak. Nah, jika ini berupa rumahnya dibuat sertifikat atas nama anak. Nah, terus bagaimana status orang tua ada di situ? Orang tua yang menempati di situ hanya untuk minjam aja atau menempati saja, tidak ada hak untuk menjual atau mengalihkan. Jadi di situ atas nama anak dan di situ juga dibuat klausula menjadi bahwa anak orang tua yang menempati itu tidak punya hak untuk menjual, mengalihkan, bahkan untuk menggadaikan. Intinya dia hanya berhak menempati di situ hanya numpang, ibaratnya menumpang terhadap anak tersebut. Nah, jika rumah atau mobil tanah masih dalam angsuran, ini juga ditentukan menjadi kewajiban siapa. Jika lunas hak siapa. Nilai tanah dan harta yang sebelum angsuran juga dinilai, nilainya berapa. Jika nanti diperhitungkan dengan yang lain sehingga menjadi sama perhitungannya. Nah, karena terkadang atas nama suami, KPR atas nama suami, setelah perceraian istri yang melakukan pelunasan. Setelah lunas ternyata sertifikat keluar atas nama suami. Ya, ini akan menjadi suatu permasalahan di kemudian harinya. Jadi di sini harus juga sudah ditentukan dan sebaiknya kesepakatan ini dituangkan di dalam akta
perdamaian baik atau autentik notaris ataupun akta perdamaian di pengadilan. Nah, selanjutnya ini contoh terkait masalah pembagian utang. Utang yang ada di bank atau orang didata dan ditentukan siapa yang akan membayar. Jadi dibuat data siapa utangnya sama siapa, nanti kewajibannya siapa, ditentukan. Nah, di sini juga disebut klausul jika pada saat perceraian, pada saat pendidata tadi, utang tidak disampaikan, maka jika di kemudian hari ada tagihan menjadi kewajiban siapa yang berutang. Jadi kalau suami menyembunyikan utang, nah, atau istri tidak tahu, atau istri menyembunyikan utang, jadi tidak tahu, pada saat dibagi itu tidak disebutkan. Nah, tapi setelah kemudian hari muncul di situ, ini harus menjadi kewajiban pada siapa pihak yang awalnya yang berhutang. Ini jadi klausul sehingga di sini tidak menimbulkan adanya suatu menyembunyikan suatu kewajiban karena tuntutan ini ke depan akan ada tuntutan terkait masalah hutang tersebut apabila suami istri pun bercerai tetap akan bisa dituntut oleh pihak yang melakukan penagihan utang, yang pihak berpiutang. Nah, jika ada utang dengan jaminan harta orang, nah, kesepakatan penangguhan utang yang disampaikan pada ini harus disampaikan kepada pihak kreditur dan penjamin. Jadi contohnya meminjam utang pihak suami istri menjamin utang di bank, dijaminkan sertifikat atas nama si A. Nah, ketika dia nanti menyatakan ini ada sejak setelah terjadi perceraian, kewajiban utang ini adalah kewajiban si suami. Ya, pihak bank juga dikasih tahu bahwa kesepakatan tersebut disampaikan ke pihak perbankan dan juga orang yang menjadi pemilik tanah atau rumah sebagai pihak A tadi. Karena apa? Sehingga nanti istri nanti ketika terjadi permasalahan kemudian harinya tidak digugat oleh para pihak kreditur maupun dari pihak penjamin ini. Nah, nafkah anak ini. Nafkah kepada anak dari ayah tetap harus dikakukan walaupun anak dalam pengasuhan ibu. Dan besarnya nafkah anak ini ditentukan sesuai dengan kemampuan perekonomian. Jadi ini lebih baik ya, berdasarkan kemampuan perekonomian karena tentunya dibebankan yang besar jika tidak mau juga tidak akan terbayarkan. Nah, jika dalam tuntutan dari istri pada saat perceraian, besaran nafkah ini ditentukan dalam putusan. Biasanya kalau ini tidak ditentukan atau sebelum ada perdamaian dan itu ada tuntutan dari istri kepada suami saat perceraian, ini bisa diputuskan di dalam amar putusan berapa besar yang ditanggung oleh seorang suami nafkah anak yang dibayarkan kepada anaknya. Nah, pengabdian nafkah anak oleh suami ini bisa diajukan tuntutan pemenuhan oleh istri kelak di kemudian hari. Jika ini tidak bisa dilaksanakan, bisa dituntut pada kemudian hari. Nah, ini adalah contoh solusi kesepakatan nafkah anak. Nah, nafkah anak ini dari ayah ditentukan tiap bulan sebesar sekian selama pengasuhan ibu. Jadi selama di pengasuh ibu, ayah membayarkan seberapa nilai nominal yang dibayarkan. Nah, jika pengasuhan ini anak ini berakhir atau berpindah kepada ayah, wajib itu menjadi tidak ada. Jadi ada perubahan pengasuhan, maka ini menjadi tidak ada. Jadi ketika anak ini ikut orang ayahnya, maka orang ayah tidak berkewajiban untuk menyerahkan uang kepada ibu anak tersebut. Nah, biaya sekolah juga ditentukan besarannya atau sudah termasuk dalam nafkah bulanan. Jadi nafkah bulanan ini juga disebutkan apakah termasuk wajib biaya sekolah atau tidak atau murni dipisahkan. Ini dalam kesepakatan juga harus dituangkan. Nah, pemberian nafkah anak sampai ke kapan? Nah, contohnya lulus sekolah SMA atau kuliah. Ini juga disampaikan atau tadi mau berpindah tadi dari sebelumnya dalam pengasuhan ibu karena berangsur berpindah kepada ayah, maka tidak ada selesai nafkahnya, mau seperti itu. Nah, pemberian nafkahnya dikirim ke nomor rekening yang ditentukan. Jadi ditentukan nomor rekeningnya berapa, tiap tanggal berapa harus disetorkan. Begitu. Ini contoh kesepakatan dalam pemberian nafkah anak.
Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih masih setia dengan channel ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.